Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar? Insya Allah tetap semangat ya. Hari ini kebetulan saya lagi di Poso setelah kemarin sempat menyaksikan Festival Danau Poso ya. Karena ada perintah dari calon Kadis Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengawal Doni Sibarani, vokalis X Ada Band ya, untuk perform di Danau Poso. Tapi kali ini saya tidak pengen ngobrol masalah perform artis ya, karena memang artis ini dalam penyelenggaraan sebuah event pariwisata itu tidak menjadi substansi ya. Yang menjadi substansi itu sebenarnya event ini merupakan atraksi buatan yang harusnya itu menjadi stimulan ya bagi peningkatan angka kunjungan wisatawan. Karena ini yang akan berdampak langsung terhadap multiply effect ya, peningkatan ekonomi masyarakat pada saat penyelenggaraan event, dan juga menjadi stimulan ya bagi peningkatan angka kunjungan wisatawan itu post event, setelah event ini dilaksanakan. Makanya memang setelah event dilaksanakan harus dilakukan evaluasi. Apakah investasi yang kita keluarkan dalam penyelenggaraan sebuah event itu feedbacknya itu betul-betul memberi pengaruh ya terhadap peningkatan angka kunjungan wisatawan, yang pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat kita. Nah, kali ini saya pengen membahas satu festival yang juga dilaksanakan di Kabupaten Tojo Una yang namanya Festival Moraa. Hari ini mungkin pembukaan ya di Desa Wekuli. Saya pengen sedikit memberikan kritik dan saran ya terhadap penyelenggaraan event ini. Jujur saja, ketika saya mendapatkan informasi bahwa Kabupaten Tojo Una menginisiasi sebuah event berbasis budaya dengan sebuah brand baru ya, yang memang namanya secara brand itu belum populer ya, bahkan tidak dikenal sama sekali. Karena memang Festival Moraa ini merupakan festival yang barusan diperkenalkan ya oleh pemerintah Kabupaten Tojo Una di tahun ini. Padahal sebenarnya Tojo Una sendiri itu sudah memiliki event yang sudah dilaksanakan beberapa kali, yaitu namanya Festival Togean ya. Jadi memang membuat event dengan brand baru ini adalah sebuah keberanian ya. Apalagi event ini adalah sebuah event berbasis budaya ya. Karena kita tahu bahwa di Kabupaten Tojo Una sendiri, menurut saya kalau kita mencoba mengeksplorasi ya, kira-kira budaya yang bisa kita angkat menjadi sebuah ikon ya dari budaya Kabupaten Tojo Una, itu memang harus dilakukan riset dulu ya. Artinya harus dilakukan kajian dulu. Apakah budaya kita ini betul-betul memiliki ciri khas ya, yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Karena menurut saya Moraa sendiri itu hanya sebuah perbedaan istilah ya, penyebutan ya. Pada prinsipnya Moraa itu adalah sebuah perayaan pasca panen ya. Dan ini, kegiatan seperti ini, tradisi seperti ini tidak hanya dimiliki oleh Tojo Una. Bahkan di daerah Sulawesi Tengah hampir semua wilayah itu memiliki tradisi yang sama, walaupun mungkin dengan istilah yang berbeda. Di Poso itu mungkin disebut Padungku, atau mungkin di daerah-daerah lain, bahkan di Jawa itu juga punya tradisi yang sama. Ada perayaan setelah pasca panen. Dan ini menurut saya sebuah konsep yang perlu kita kaji ulang ya, perlu kita evaluasi kembali ya. Apakah memang Moraa ini menjadi sebuah representasi ya dari budaya kita secara keseluruhan ya. Dan kalau saya melihat item-item programnya di dalam pelaksanaan Festival Budaya Moraa ini juga kita belum bisa menghadirkan sesuatu yang betul-betul khas ya, yang dimiliki oleh Kabupaten Tojo Una. Misalnya kegiatan moganci ya, bermain gasing. Nah, tradisi ini juga dimiliki oleh banyak daerah di Indonesia ya. Di daerah Sumatera itu juga bahkan mereka memiliki tradisi yang sama ya, permainan gasing.
kemudian mungkin ada pertunjukan silat tradisional ya, yang mungkin disebut dengan kayori atau kontao. Nah, ini juga kita perlu melakukan riset ya, melakukan kajian apakah memang budaya kontao ini dari sisi artistiknya, kemudian dari sisi kreasinya, dari sisi koreografinya itu memang memiliki sesuatu yang khas ya. Dan kalau memang ternyata setelah kita kaji bahwa memang budaya-budaya kita ini tidak memiliki sesuatu yang betul-betul khas, maka ini harus dilakukan elaborasi, harus kita lakukan pengkayaan dulu ya terhadap budaya-budaya ini, agar budaya-budaya ini kemudian itu layak untuk kita tampilkan di dalam sebuah pertunjukan ya. Dan ini memang bukan hal yang mudah gitu, karena saya sudah sering kali ya mengunjungi beberapa event-event yang berbasis budaya, dan saya melihat bahwa banyak terjadi bahwa ternyata Indonesia ini memiliki keragaman budaya yang memiliki kemiripan lah, hampir-hampir sama gitu. Tetapi ada beberapa daerah yang memang secara budaya itu memang unik gitu, tidak dimiliki oleh daerah lain. Misalnya Toraja gitu. Nah, Toraja itu memang dari sisi arsitekturnya, dari sisi budayanya itu memang berbeda dengan daerah lain. Jadi memang kalau di Toraja itu menurut saya memang pantas ya untuk dilaksanakan festival budaya, karena memang mereka dari sisi budaya itu memiliki keunikan tersendiri. Begitu juga misalnya di Bali ya, Bali itu betul kaya dengan budaya, pariwisatanya itu dibangun dengan culture, dengan budaya. Kalau kita bicara bentang alamnya mungkin dibandingkan dengan wilayah kita, Kabupaten Tojo Uno itu mungkin ya Bali dengan kita itu memiliki resources yang mungkin tidak kalah gitu kan. Cuman mereka itu disupport oleh culture yang kuat, budaya yang kuat, dan itu yang membuat kemudian Bali itu menjadi berbeda dengan daerah-daerah lain. Begitu juga misalnya Pulau Nias. Nias itu juga memiliki satu festival budaya yang secara konsep itu memang sangat kuat, karena memang mereka memiliki budaya yang sangat unik ya, seperti melompat batu. Itu tidak dimiliki oleh daerah lain, benar-benar unik gitu. Jadi memang menggarap sebuah festival yang bertujuan untuk mensupport sektor pariwisata yang berbasis budaya ini memang harus hati-hati. Kita harus melakukan riset terlebih dahulu, segmen marketnya itu seperti apa. Kemudian kita harus menghitung investasi yang dikeluarkan oleh event ini, apakah feedbacknya itu memiliki pengaruh tidak terhadap peningkatan angka kunjungan wisatawan kita. Apalagi kita tahu bahwa Mora sendiri itu dilaksanakan di Kecamatan Tojo, di Desa Wekuli, yang memang secara prinsip tidak dikenal sebagai salah satu daerah wisata ya. Wekuli sendiri mungkin tidak memiliki satu destinasi yang sangat populer untuk menjadi ikon dari penyelenggaraan festival budaya ini. Jadi memang bukan berarti Wekuli tidak pantas, tapi mungkin kita harus lebih prepare gitu, mempersiapkan gitu. Kalau memang setiap tahun kita memiliki kalender event budaya yang akan dilaksanakan di Wekuli, artinya dari sisi amenitasnya, infrastruktur pendukung penyelenggaraan event ini harus kita siapkan terlebih dahulu, supaya pada saat penyelenggaraan di event ini betul-betul sesuai dengan goal yang kita harapkan. Misalnya fasilitas akomodasi yang tersedia, apakah cukup dengan jumlah target pengunjung yang akan datang. Kemudian dari sisi transportasi, apakah akses menuju lokasi desa ini itu mudah atau tidak itu. Kemudian kita harus melihat di mana entrance, pintu-pintu masuk untuk menjadi pintu masuk ke lokasi penyelenggaraan event ini. Ini semua harus kita pikirkan. Jadi mungkin salah satu saran saya yang konkret ya pada pemerintah Kabupaten Tojo Uno bahwa harusnya
kita tidak boleh meninggalkan Festival Togean. Karena Festival Togean ini adalah festival yang sudah kita lakukan beberapa kali ya. Artinya kalaupun dalam penyelenggaraan 1-2 kali itu masih menemukan berbagai macam kendala. Bukan berarti kemudian kita mengganti dengan brand lain. Tapi sebenarnya Festival Togean ini harus kemudian terus kita eksplor gitu. Harus terus kita evaluasi, kita perbaiki ya. Tata kelolanya, konsepnya, manajemennya, target marketnya, keterlibatan masyarakat seperti apa, partisipan yang lain itu harusnya kita evaluasi. Bukan mengganti event ini dengan produk lain, dengan brand lain ya. Kalaupun nanti kita punya event budaya, harusnya itu sebagai second event ya. Festival utama event kita itu adalah Festival Togean. Karena memang destinasi yang kita jual yang menjadi ikon Kabupaten Tojo Unau itu kan Togean itu. Jadi sebenarnya memang ini harus linear ya. Program-program yang sebagai program promosi ya terhadap Togean ini harus linear. Karena kita tahu bahwa Togean dan situs megalit Kabupaten Poso ditetapkan sebagai destinasi prioritas ya untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Dan juga Togean sendiri itu masuk di dalam KSPN ya, Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata Nasional ya, di dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional Riparnas ya, Kementerian Pariwisata. Jadi harusnya kita membuat konsep event itu yang betul-betul linear dengan program pemerintah pusat. Agar apa? Agar kemudian kita bisa disupport oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah Sulawesi Tengah. Bukan dengan membuat sebuah brand baru yang memang ini masih sangat, menurut saya itu kita betul-betul gambling gitu ya. Yang pertama brandnya baru, kemudian juga dari sisi konsep juga masih belum menemukan sebuah konsep yang jelas, target marketnya juga kita tidak bisa hitung. Ini menurut saya investasi yang kita keluarkan untuk penyelenggaraan event ini akhirnya sia-sia. Karena feedbacknya terhadap penyelenggaraan event ini harusnya pada saat event ini agak kunjungan wisatawan kita dari luar ya itu tinggi, nah ini tidak bisa kita capai ya. Karena hitung-hitungan market ya dalam penyelenggaraan event itu harusnya kita berhitung bahwa yang terjadi itu bukan hanya pergerakan lokal ya dari dari satu daerah ke daerah lain di dalam di dalam wilayah regional sendiri. Tapi harusnya kita bisa menghitung bahwa betul-betul angka kunjungan yang kita maksud itu adalah orang yang datang dari luar ya. Orang datang dari luar pada saat penyelenggaraan event. Karena dengan begitu kita bisa menghitung berapa putaran uang ketika penyelenggaraan event. Dan ini bisa menjadi stimulan bagi peningkatan angka kunjungan wisatawan kita pasca event ya. Harusnya ini menjadi stimulan. Oleh karena itu mungkin saran saya kita terus memperbaiki konsep Festival Togean dari tahun ke tahun sehingga menemukan konsep yang jelas, menemukan pola yang matang, dan akhirnya nanti event ini insya Allah nanti akan masuk menjadi salah satu event di dalam kalender event nasional ya di Kementerian Pariwisata. Dan kalau sudah masuk menjadi kalender event nasional, tentu kita akan disupport oleh pemerintah pusat dalam penyelenggaraan ini ya. Dan tentu hal yang paling prinsip adalah kita harus bekerja sama dengan pelaku usaha, praktisi ya, terutama dalam hal ini travel agent, pelaku usaha perjalanan wisata. Karena yang mendatangkan tamu itu mereka. Jadi nanti event ini di package, dikemas oleh mereka menjadi salah satu jualan ya, menjadi satu produk yang mereka jual untuk mendatangkan tamu wisatawan ke wilayah kita. Oleh karena itu mungkin ke depan yang harus kita lakukan adalah membangun kerjasama dengan pelaku usaha travel agent. Oleh karena itu mungkin ke depan kita akan membuat seperti Togean Market Conference ya sebelum penyelenggaraan event Festival Togean, agar betul-betul kita bisa menghitung bahwa tamu nanti yang akan datang pada saat penyelenggaraan event ini jumlahnya berapa, fasilitas akomodasi yang tersedia berapa, kita minus berapa yang harus kita siapkan, homestay dan sebagainya. Jadi ini mungkin saran saya ke depan, tentu di dalam visi misi dari Tokonaga Gemilang sendiri nanti akan pertimbangkan ya bahwa dalam rangka promosi, dalam rangka meningkatkan angka kunjungan wisatawan kita, tentu kita harus mendesain, mengkreat sebuah konsep event yang benar-benar segmen yang benar-benar segmen marketnya itu jelas itu, dan benar-benar feedback dari investasi yang kita keluarkan itu betul-betul bisa kita hitung dengan pasti. Saya kira itu sharing siang ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.